Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita menggunakan waktu dan kita akan tundukkan kepala sejenak, kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu setelah kami seharian dalam kegiatan kami masing-masing. Tuhan, Engkau sudah sentuh hati kami dan Engkau menghimpunkan kami. Itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu dan kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan untuk supaya kami bisa beribadah dengan benar Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih, ampuni segala kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Sekarang ibadah ini kami serahkan ke tangan-Mu. Kami mengundang hadirat-Mu, mengundang Tuhan pribadi-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Dan itu sebabnya para pelayan-pelayan-Mu pun juga kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan juga menolong, memberikan kemampuan, mulai dari hamba yang memainkan musik, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu yang terkait dengan ibadah PA pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berikan hati untuk kami bisa memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini dalam bentuk apapun juga, ya Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan sampai nanti kita bisa mendengarkan firman Allah. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, nomor 184, NR 184, besar dan ajaib. NR 184. Besar dan ajaib nama-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
Tuhan, saudara sekalian, ya hanya Yesus yang sudah mati dan bangkit ini, dia juga sudah naik dan sekaligus dia yang akan datang yang kedua kali. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang di hari-hari ini layak untuk disembah oleh kita semua. Itu sebabnya kita bersyukur, berterima kasih jika kita masih mendapatkan kesempatan untuk kita menyembah kepada Dia, sebab Dialah yang layak untuk menerima puji dan sembah kita. Mari saudara sekalian, kita akan merindukan firman Tuhan dan kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 300. NR nomor 300, menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Nomor 300. Haleluya. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala untuk kita menyerahkan diri, untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan juga merupakan kerinduan hati kami lewat ibadah, lewat pelayanan, lewat kehidupan kami yang selalu digembalakan oleh Tuhan lewat firman-Nya.
Biarlah sungguh-sungguh kehidupan manusia yang daging ini, yang hina ini, lewat firman pengajaran yang benar, lewat firman pengajaran yang keras, membentuk kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, hidup yang hina ini, sampai sewaktu-waktu menjadi mulia seperti Engkau mulia adanya, menjadi sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat merindukan pribadi-Mu di dalam firman-Mu untuk bisa mengerjakan hati kami, mengubahkan kehidupan kami ini Tuhan. Kiranya berkemurahanlah Tuhan kepada kami, sucikan hati kami, pikiran, angan-angan, dan pandangan perasaan kami Tuhan. Terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri. Berdoa untuk gereja-gereja yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkemurahan memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala dimanapun mereka melayani dalam penggembalaan sidang-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau juga nyatakan pemakaian-Mu, sehingga sidang Jumat-Mu dimanapun berada boleh mengalami kebangunan rohani, dan kami disiapkan oleh Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, untuk supaya kami betul-betul dibentuk menjadi tubuh yang itulah gereja sempurna, itulah mempelai wanita Tuhan, untuk kami menghadapkan diri kepada pribadi-Mu, mempelai pria surga yang akan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kiranya kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyatalah firman ini boleh mengerjakan, mengubahkan kehidupan kami sampai menjadi sempurna adanya. Sekaligus Tuhan, firman-Mu juga menjawab setiap masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, yang sedang mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Engkau dudukkan dengan baik Tuhan, seperti Maryam yang selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah nama-Mu dipermuliakan. Kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih jika sore hari ini kita masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita siapkan hati kita untuk kita bisa menyimak firman Allah. Di hari-hari ini kita masih dalam suasana Paskah, suasana kebangkitan Tuhan. Saudara sekalian, kita diberkati oleh Tuhan lewat ibadah-ibadah, bahkan ibadah mulai Jumat Agung sampai pun juga hari kebangkitan Tuhan, yaitu hari Minggu merupakan ibadah Paskah. Tuhan sudah memberkati kita semua, dan itu sebabnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Juga sore hari ini Tuhan juga tetap dan terus akan melawat kita. Paskah ini adalah perwujudan kasih yang sempurna. Jadi Paskah itu ya, jadi mulai dari pengorbanan Tuhan Jumat Agung ya, sampai kebangkitan ini ya, atau Paskah itu ya, yang kita peringati merupakan perwujudan kasih Tuhan yang sempurna, yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, kasih yang sempurna itu, kasih Bapa itu sudah dinyatakan lewat putranya yang tunggal. Itulah pribadi Yesus yang digambarkan anak domba Paskah
yang sudah tersembelih. Kemarin saya juga menjelaskan anak domba yang tersembelih itu, ya betul-betul itu dipersiapkan untuk kehidupan kita, khususnya kita dari bangsa kafir ini, saudaraku. Dan sungguh anak domba Allah yang sempurna itu, ya firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang kelima, dia sungguh-sungguh dan benar sudah berada di takhta Allah Bapa. Berada di takhta Allah untuk apa? Sekaligus juga dia membukakan kitab gulungan, untuk membukakan kitab gulungan, untuk supaya kita bisa membaca, bisa mendengar, dan kita bisa mengetahui apa-apa yang akan terjadi. Tetapi dia juga yang akan menjadikan imam-imam yang berkerajaan, sampai benar-benar kita hidup berkerajaan bersama Tuhan selama 1000 tahun kerajaan damai. Itu sebabnya kita berterima kasih, mensyukuri ya kasih yang sempurna ini sudah dinyatakan untuk kita, khususnya orang-orang yang berdosa dari bangsa kafir ini, untuk kita bisa menikmati, boleh percaya kepada Dia, sehingga kita boleh mengalami suatu penebusan, boleh mengalami suatu keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Demikian pula kepada umat pilihannya, ya Tuhan pun juga tidak melupakan itu, dan Dia memang mati dengan 4 luka itu, saudara. 2 di tangan, 2 di kaki, saudara. 4 luka ini, ya dengan 4 luka ini Yesus sudah mati, saudara. Ini artinya sesungguhnya Yesus mati untuk bangsa Israel yang dia sudah melanggar ketetapan hukum Taurat. Dengan 4 luka ini, ya Tuhan menyelamatkan, menebus bangsa Israel ini. Ya, tapi juga belum cukup dengan 4 luka ini, saudaraku. Maka pasukan Romawi ini dia mewakili dari bangsa kafir ini, bagaikan dia minta bagian keselamatan juga. Lalu dia menusuk dengan tombak lambungnya itu, dan keluar darah dan air. Itulah ya cikal bakal lahirnya gereja Tuhan bangsa kafir kita ini. Lewat kita percaya, bertobat, dan lahir baru, maka gereja itu lahir sampai hari ini. Dan sungguh-sungguh Tuhan itu begitu luar biasa. Itu sebabnya sore malam hari ini masih berkaitan dengan Paskah, saudaraku, ya berkaitan dengan kebangkitannya. Saya akan menunjukkan betapa kasih yang sempurna ini ditunjukkan kepada kita. Kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ya ayat yang ke-9. Saya ingin membaca ini, ya kalau perlu satu perikop ini, ya perintah supaya saling mengasihi ini, kita baca bersama. Ayat yang ke-9, ya seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jadi ini pernyataan dari Tuhan setelah Tuhan tampil, ya dia berbicara tentang pokok anggur yang benar ini. Maka ayat yang ke-9 ini dia menjelaskan kepada murid-muridnya saat itu, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Saat itu memang murid-murid, saat. Tapi untuk sekarang ini kita juga bagian dari murid-murid Tuhan. Ya, kita mendapatkan bagian yang sama, dan ayat ini sekarang untuk kita. Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih Bapa kepada anak, kepada Yesus, maka kasih yang dia terima dari Bapaknya itu dia gunakan untuk mengasihi kita. Nah, itu sebabnya lanjutan ayat ini, saudaraku, tinggallah di dalam kasihku itu. Kasih yang dari Bapa, kasih yang ada pada Yesus itu, yang sumbernya dari Bapa itu, itulah juga
yang digunakan untuk mengasihi kita. Dan itu sebabnya maka kita, ayat mengatakan, untuk kita dibawa oleh Tuhan. Dibawa oleh Tuhan untuk supaya kehidupan kita tinggal di dalam kasih-Ku itu. Ya, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Jadi syarat untuk supaya kita tinggal dalam kasih-Nya, maka kita harus mendengarkan perintah-Nya. Ya, menuruti perintahnya, mendengar serta menuruti perintahnya, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ini luar biasa. Allah itu menyatu dengan Kristus, maka Kristus juga mau untuk supaya kita juga menyatu dengan Dia. Jadi kasih yang Tuhan miliki ini bukan kasih eros, bukan kasih phileo, kasih yang hanya sekedar pertemanan biasa, tidak. Apalagi kasih yang berdasarkan hawa nafsu. Kasih ini diwujudkan. Itulah disebutkan kasih agapau atau agape. Kasih yang disertai dengan kerelaan. Kasih yang disertai dengan pengorbanan. Ini yang Tuhan tunjukkan, perkenalkan, tunjukkan kepada kita. Ayat yang ke-11. Semuanya itu Kukatakan kepadamu. Ya, perhatikan. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Ini luar biasa. Dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita Tuhan taruh dalam kita. Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku besar, sukacita Allah itu, atau damai sejahtera Allah itu ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Sehingga kita juga mengalami sukacita atau damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mau mendengar perintahnya, menuruti perintahnya, betul-betul sukacita atau damai sejahtera itu akan menjadi pengalaman kita. Ya, sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12, perhatikan. Inilah perintahku. Nah, sekarang kalau kita sudah sukacita karena kasih-Nya Allah yang begitu luar biasa itu, maka sekarang Tuhan menunjukkan perintah ini tujuannya untuk dilakukan. Inilah perintahku. Ya, perintah yang untuk diperbuat, untuk dipraktekkan, untuk dilakukan untuk kita, untuk saya dan untuk saudara, untuk kita semua. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu. Ini mengandung suatu pengertian yang sangat dalam untuk kita. Perintahnya jelas untuk supaya kita saling mengasihi. Kepada siapa? Tentu saling mengasihi kepada sesama. Mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan tunjukkan kasih-Nya Dia yang begitu sempurna. Kasih-Nya Dia yang dibuktikan ketika Dia naik di atas kayu salib itu. Itu kasih sempurna. Kasih yang disertai dengan penyerahan, kasih yang disertai dengan kerelaan, kasih yang disertai dengan pengorbanan, itulah yang Dia tunjukkan kepada kita untuk supaya kita juga mengasihi sesama kita. Ya, mustahil juga kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak lebih dulu mengasihi
Tuhan itu lebih dari semua. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Mustahil untuk kita bisa mengasihi sesama. Dan itu sebabnya begitu luar biasa apa yang dipesankan Tuhan ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi yang diajarkan Tuhan bukan hanya kasih kata-kata, ya, bukan hanya kasih teori, saudara, biar hati kita tertemplak, saudara. Tapi kasih yang disertakan dengan pengorbanan, seperti apa yang dia tunjukkan, yang Tuhan tunjukkan di Bukit Golgota itu. Ada satu kerelaan. Ini begitu sulitnya kita. Kita gampang mengatakan mengasihi, tetapi tidak disertai dengan kerelaan. Antar saudara saja. Antar saudara yang paling dekat itu. Sesama kita yang paling dekat itu. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua terhadap anak. Coba kita periksa, kasih macam apa yang ada pada kita. Ini biar menjadi koreksi untukku, untuk kita semua. Sementara Tuhan mengatakan seperti aku telah mengasihi kamu. Ini biar menjadi koreksi. Mengasihi sesama itu belum cukup, saudaraku. Mengasihi sesama. Tapi ayat juga mengatakan sampai bisa mengasihi musuh dan mendoakan. Ya. Nah, kita ini jangankan mengasihi sesama, apalagi mengasihi musuh, saudaraku. Mengasihi suami pun tidak, mengasihi istri pun tidak, mengasihi anak pun tidak, mengasihi orang tua pun tidak, mengasihi saudara pun tidak. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh? Kalau dengan sesama kita yang paling dekat kita bisa mengasihi. Kenapa kita bisa mengasihi? Karena Allah itu lebih dulu mengasihi kita dengan pengorbanannya, dengan nyawa. Maka ini yang Tuhan ajarkan. Dalam Injil Yohanes pasal 22, saudara. Injil Yohanes pasal yang kedua, Injil Matius pasal 22, Injil Matius pasal 22, saudara. Ya. Injil Matius pasal yang ke-22. Ya, kita akan membaca. Coba kita akan baca ya tentang hukum yang terutama ini. Bagaimana yang dimaksudkan Tuhan seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, ini suara dari hukum itu. Ketika orang-orang Farisi, ayat 34, Matius pasal 22 ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem. Ini orang Saduki, ini orang yang tidak percaya tentang kebangkitan. Kalau kita melihat perikop di atasnya, ini timbul pertanyaan dari orang Saduki, saudaraku, yang mengatakan kalau suami istri itu dan suaminya meninggal, maka kalau suami itu punya saudara, maka saudara dari suami itu harus juga menikahi dia. Sampai diceritakan, ya semua saudara yang meninggal sampai saudara yang ketujuh meninggal. Pertanyaannya adalah, nanti bagaimana di surga, siapa yang menjadi, saat kebangkitan siapa yang menjadi suaminya? Maka Tuhan begitu sentil ya kepada orang Saduki ini, saudaraku. Dalam ayat 30 dia katakan, nanti saudara bisa baca sebelumnya, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup sebagai malaikat di surga. Ini karena apa Tuhan berikan jawaban ini? Karena mempertanyaan siapa nanti
yang menjadi suami dari ketujuh laki-laki ini. Dan jelas Tuhan mengatakan, ya, kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, berangkat dari ayat ini, saudaraku, maka ayat yang ke-34, ya, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkem, ya, itu ayat sebelumnya tadi, ya, betul-betul, ya, Tuhan Yesus betul-betul dia menutup mulutnya, membungkem mulutnya, menjelaskan, membungkem dalam arti dia menjelaskan sedemikian itu, saudaraku. Lalu lanjutnya berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, di situ ngumpul orang Farisi, orang Saduki, juga ada ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ini celaka. Bertanya bukan karena tidak tahu. Ya, seringkali kita kan juga begitu, menjebak. Bertanya bukan karena tidak tahu, bertanya sudah tahu, karena memang ingin mencari kesalahan. Ini seringkali kita juga lakukan itu, pura-pura bertanya, padahal dia tahu. Bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini Tuhan jelaskan. Loh, hukum yang pertama Tuhan jelaskan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ya. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah supaya kamu saling mengasihi. Dan Injil Yohanes pasal 15 tadi, ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih, ya, kasih kita kepada sesama itu, ya juga harus dengan segenap hati seperti kita mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan dan Tuhan buktikan. Dan Tuhan buktikan pada ayat yang ke-13. Ya, ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan tunjukkan ini, Tuhan jelaskan ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa. Jadi kasih yang benar itu ada kasih yang disertakan dengan kerelaan, berkorban. Ya, untuk sahabat-sahabatnya. Ya, ini sebetulnya Tuhan sedang menceritakan pribadinya sendiri di saat itu. Dan Tuhan pada akhirnya betul-betul genapi ketika dia tergantung di kayu salib untuk menebus, untuk menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Siapa itu sahabat-sahabatnya? Saya dan saudara sekarang ini. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita tidak diperhamba oleh dosa. Untuk supaya kita tidak diperhamba oleh dosa. Tapi kita bisa menjadi sahabatnya Allah. Sahabat adalah kehidupan orang yang dia selalu mendapatkan itu berita. Berita yang selalu baru dari sahabatnya ini. Ayo kita baca lanjutnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Nah, Tuhan harus menunjukkan ini. Kamu sahabatku. Ya.
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini sama syaratnya. Ya, untuk supaya kita menjalankan atau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, melakukan apa yang diperintahkannya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Jadi ya, tidak tahu. Tetapi sebaliknya, kalau kita seorang sahabat, karena atau apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Ini perbedaannya. Seorang hamba, dia hanya menjalankan apa yang diperintahkan tuannya, hanya melakukan kewajiban. Tetapi buat seorang sahabat, itulah penyebutan kita. Kalau kita mengasihi dia, kalau kita bisa melakukan perintahnya, satu. Kenapa? Sebab apa-apa saja disebutkan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tidak ada rahasia apa yang dia dengar dari Bapa, dari Bapaknya. Itu diberikan kepada kita, diberitahukan kepada kita. Apa yang diberitahukan kepada kita? Berita itu, ya, apa yang dia dengar dari Bapaknya dan diberitahukan kepada kita sekarang ini dalam bentuk firman-Nya, memberitahu kepada kita segala sesuatu. Apa segala sesuatu itu? Sampai kerajaan surga pun diberitahukan kepada kita. Mulai dari jalan keselamatan, ya, itu diberitahukan kepada kita. Caranya bagaimana untuk kita bisa selamat. Ya, bagaimana caranya untuk kita bisa selamat, diselamatkan, kita ditebus dari perhambaan dosa. Dan sekarang kita jadikan sahabat untuk kita selalu baru apa yang kita bisa dengar. Apa yang didengar dia dari Bapaknya, itu langsung diberitahukan kepada kita. Sehingga kita tahu apa-apa yang sedang terjadi, apa-apa yang akan terjadi, sampai pun kita bisa tahu bagaimana kerajaan surga itu dan isi kerajaan surga. Yang tinggal dalam kerajaan surga kita dikasih tahu dengan gamblang, saudara sekalian. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Lewat kematiannya, lewat kasihnya yang sempurna itu. Betul-betul Tuhan itu luar biasa terhadap kita. Saya lanjutkan. Bukan kamu yang memilih aku. Ini juga harus menjadi suatu peringatan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, kita teringat bagaimana Tuhan memilih murid-murid pertama. Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Dari background, dari latar belakang seorang nelayan, Tuhan pilih. Juga rasul-rasul yang lain Tuhan pilih. Tuhan yang memilih. Itu sebabnya di sini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kalau kita simpulkan di sini bahwa Allah itu dalam pribadi Yesus itu, dia sudah menunjukkan kasihnya yang sempurna kepada kita, ya, untuk supaya kita juga bisa mengasihi kepada sesama kita.
supaya kamu saling mengasihi seperti aku sudah mengasihi kamu. Ini praktek, saudara. Praktek. Jadi Paskah ini merupakan praktek kasih yang sempurna yang Allah contohkan, Allah teladankan kepada kita untuk kita bisa bagaimana mengikuti jejaknya Dia dalam hal untuk kita bisa mengasihi sesama, ya, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Kematiannya itu jelas untuk membuktikan, memberikan contoh kepada kita bagaimana seharusnya kita bisa mengasihi, sebab Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Lalu kebangkitannya. Kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana kebangkitannya itu untuk membenarkan kehidupan kita. Orang-orang yang tidak benar ini. Orang-orang yang tidak benar ini. Ya, sekarang kita akan perhatikan tentang kebangkitannya Dia. Saya ingin mengambil dalam Injil Yohanes laku, sebab dalam 4 Injil juga diceritakan semua tentang kematian Yesus ini, juga kebangkitannya, tetapi saya ingin menunjukkan dalam Injil Yohanes. Kebangkitan Tuhan itu untuk apa bagi kita semua? Ya, kebangkitan Tuhan itu untuk apa buat kita? Apa yang Tuhan berikan lewat kebangkitannya itu? Saudara sekalian, kita akan membaca suatu dalam Injil Yohanes, tetap Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ya, setelah kebangkitannya, maka Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, saudara sekalian, ya. Ya, setelah kebangkitannya dari orang mati itu, maka di hari itu atau sorenya, saudaraku, ya, pagi-pagi buta, ya, ketika Maria Magdalena dia ke kubur, maka dilihat kubur itu sudah kosong, saudaraku. Lalu pada sore harinya, saudaraku, atau menjelang malam, sore atau malam, ya, atau malam, maka Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya semua. Lalu apa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya saat Dia menampakkan diri? Kita baca pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Pasal 20 ayat yang ke-19. Perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tadi saya mengatakan pagi-pagi buta, ketika Maria Magdalena dia datang ke kubur, saudaraku. Ya, atau kita baca ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Sudah terbuka kubur itu. Tidak lagi ya disegel, segel sudah tidak ada, tapi sudah terbuka. Lah, pada malam harinya, sepanjang hari, ya, malam hari, ayat 19 tadi, ketika murid-murid berkumpul di suatu tempat, ya, dengan pintu yang terkunci, ya, disebabkan karena tekanan orang Yahudi yang begitu luar biasa saat itu, maka pintu-pintu terkunci, Dia ada di dalam. Tapi kita lihat kuasa kebangkitan itu. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Ini ucapan Tuhan
ketika Tuhan menampakkan diri di depan murid-muridnya dengan pintu yang terkunci itu, maka kuasa kebangkitan itu sanggup untuk menembusi pintu-pintu yang terkunci, tembok-tembok dan pintu-pintu yang terkunci. Tuhan sanggup untuk menembusi itu. Artinya bahwa Tuhan itu dalam kuasa kebangkitannya itu, Dia sanggup untuk menolong kita. Dan saat itu dalam kegelisahan mereka ini, kekalutan mereka itu, karena Dia ada mengatakan siapa yang mengambil, siapa yang, dalam dialognya saudara. Tapi ketika mereka berkumpul, ketika mereka bersekutu, maka Tuhan tampil dengan wujud pribadi dalam tubuh kebangkitan itu untuk Dia menampakkan diri. Dan ucapan yang Dia ucapkan itu, damai sejahtera bagi kamu. Sampai nanti kita bisa lihat sampai 3 kali Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Artinya Tuhan itu ketika melihat murid-muridnya dalam kekalutan, yang Tuhan berikan langsung damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Ayat selanjutnya, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saat itu Roh Kudus belum dicurahkan, tetapi Tuhan Yesus dalam kuasa kebangkitan, dengan tubuh kebangkitan, Dia sudah mengatakan terimalah Roh Kudus itu. Ini yang kedua. Lalu damai sejahtera bagi kamu yang ketiga, ya, ketika Thomas ada di sana. Nampaknya pertemuan yang pertama ini, saudaraku, Thomas tidak ada. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Sekarang lanjut. Kita langsung atau kita baca ya, lebih baik. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Ini yang kedua kali pun juga pintu-pintu terkunci, karena mereka takut dengan orang Yahudi. Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi yang saya ingin garis bawahi, saudaraku, ingin garis bawahi bahwa Tuhan, kebangkitan Tuhan itu dalam konteks ini, saudaraku, dan bangkit dan menampakkan pribadinya kepada murid-murid itu untuk supaya menghapuskan segala keraguan,
ya, menghapuskan segala hal yang ada di dalam hati saat itu, saudara. Ya, yang dia tuh sedang dalam hati sedang dia kemana atau kemana, siapa yang curi atau kemana, untuk menghapuskan segala keraguan dalam hati murid-muridnya. Maka Tuhan katakan, damai sejahtera bagi kamu. Kekhawatiran, kegelisahan Tuhan singkirkan, Tuhan gantikan damai sejahtera itu lewat kebangkitannya. Damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Nah, prakteknya untuk kita sekarang ini, saudara, jadi hari-hari ini, khususnya ketepatan kita diperhadapkan dalam suasana pandemi ini, saudara, ya kita harus mengakui, saya juga harus mengakui, sempat kita juga ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Ya, ini yang terjadi di hari-hari ini. Tapi biar firman Allah yang kita dengar ini, saudara, lewat Paskah, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya ini, untuk memberikan damai sejahtera juga kepada kita. Damai sejahtera bagi kamu saat itu juga bisa berlaku untuk sekarang sampai 3 kali. Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera diperuntukkan kepada kita untuk supaya kita mampu menghadapi situasi di hari-hari ini. Situasi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang menggelisahkan, yang meresahkan hati kita. Saudara sekalian, ini saudara yang Tuhan tunjukkan. Ya, hidup dalam damai sejahtera itu artinya, setelah damai sejahtera diberikan kepada murid-murid, damai sejahtera diberikan kepada kita. Ya, arti dari damai sejahtera itu adalah nomor 1, ya, sebab banyak kali kita tidak ada damai sejahtera, juga bisa disebabkan oleh karena kita tidak hidup dalam kebenaran. Kita masih hidup dalam dosa dan kejahatan. Maka arti dari damai sejahtera itu adalah tidak ada dosa lagi yang dipertahankan. Kalau zaman itu karena kegelisahan, tidak ada damai karena hatinya itu ya sedang dilanda dengan segala keraguan, sedang mencari, membuat mereka bingung kemana perginya Tuhan Yesus saat itu. Tapi dengan tampilnya Tuhan itu betul-betul untuk menenangkan, memberikan damai sejahtera. Untuk sekarang artinya tidak ada dosa lagi yang dipertahankan. Jadi damai sejahtera itu artinya tidak ada dosa lagi yang dipertahankan, yang menyebabkan kita tidak ada damai. Ya, tidak lagi kita terpisah dengan Tuhan. Ketika mereka terpisah dengan Tuhan, hanya sesaat saat itu mereka sudah tidak ada damai. Kegelisahan terjadi. Nah, prakteknya untuk sekarang, kalau dosa itu tidak dipertahankan, kita hidup dalam kebenaran, ya, maka kita akan tetap bersama Tuhan. Tidak ada dosa lagi yang dipertahankan, artinya kita tidak akan terpisahkan lagi dengan Tuhan, tidak terpisah. Karena apa? Dosa ini yang membuat kehidupan manusia itu kehilangan kemuliaan. Dosa ini yang membuat manusia terpisah dengan Tuhan. Tetapi kalau dosa ini
kita serahkan kepada Tuhan yang membuat kita tidak damai sejahtera, ya kita serahkan, maka kita akan kembali kepada Tuhan, bersama Tuhan, dan kita tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang kedua, arti dan damai sejahtera itu tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kegelisahan. Dan kiranya ini biar sungguh-sungguh menyentuh hati kita, yang sementara di hari-hari ini kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran itu kita sedang hadapi di hari kita mau jujur di hadapan Tuhan. Tapi dengan kebangkitan Tuhan ini, Dia menghapuskan ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Dan Tuhan gantikan damai sejahtera itu ada pada kita. Kenapa? Damai sejahtera itu kita butuhkan. Dan ini suatu pemberian Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama murid, saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, lebih baik kita baca. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ya, Tuhan jelaskan di sana, ya, saat Tuhan belum disalib, saudaraku, ayat 20, pasal 14 ayat yang ke-27. Maka Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pernah berkata demikian. Atau lebih baik ayat yang ke-26 atau 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini ketika Tuhan Yesus itu masih bersama-sama dengan murid-murid. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Hampir sama pengertiannya. Saudara sekalian, ya, damai sejahtera itu artinya tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Artinya menghapus damai sejahtera yang Tuhan berikan. Diulangi lagi ketika Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, damai sejahtera ini diberikan kepada kita untuk supaya kita tidak mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Saudara sekalian, mengapa Tuhan harus bangkit? Ini juga mungkin bagi kita, mengapa Tuhan harus bangkit untuk memberikan damai sejahtera ini kepada kita? Dia bangkit untuk memberikan damai sejahtera kita ini, ya, supaya kita bisa nanti dalam Injil Yohanes pasal yang 20 tadi, supaya kita bisa diutus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Diutus sebagai seorang pelayan Tuhan. Seorang yang melayani Tuhan. Tuhan jadikan kita imam-imam, raja-raja, untuk bisa memberitakan perbuatan Dia yang besar. Ya, kalau kita kembali dalam Injil Yohanes pasal 20 tadi, Dia katakan, dan sesudah berkata demikian, yaitu berkata damai sejahtera bagimu, Ia atau ayat sebelumnya 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan Tuhan menghembuskan Roh-Nya.
kepada murid-muridnya saat itu. Damai sejahtera ini nanti pada akhirnya Tuhan memberikan damai sejahtera itu, maksudnya untuk supaya kita bisa melayani Tuhan, terutama bisa melayani Tuhan. Ini baik untukku, baik untuk pelayan-pelayan semua, imam-imam semua yang mendengarkan ini. Jadi artinya apa? Yang Tuhan ingin tekankan adalah biar kita menjadi utusan-utusan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ya, yang didasarkan dari hati yang damai dari Tuhan, atau damai sejahtera Tuhan itu yang melandasi kita untuk diutus, untuk dipakai oleh Tuhan sebagai sebagai sidang jemaat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, atau sebagai seorang imam-imam. Kenapa demikian? Kenapa begitu pentingnya damai sejahtera? Coba kita bayangkan, untungnya apa? Kita melayani, kita beribadah, tapi tanpa damai sejahtera. Kita tidak akan mendapatkan untung apa-apa. Melayani tetapi hati yang terus ada kebencian. Melayani ibadah tetapi dengan masih terus ada sikap sifat iri hati dalam hati kita. Melayani beribadah tapi masih ada sikap atau sifat dendam dalam hati kita. Coba kita bayangkan. Coba kalau kita melakukan semacam itu, untungnya apa kita beribadah melayani Tuhan dengan hati yang semacam itu? Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Justru nanti kalau ini tidak segera ditolong oleh Tuhan, kehidupan-kehidupan yang beribadah, kehidupan yang melayani, yang diutus oleh Tuhan ini akan diakhiri dengan kekecewaan. Tapi sebaliknya, kalau kita bekerja ibadah melayani Tuhan itu didasarkan atas damai sejahtera Allah, maka sungguh-sungguh apapun yang kita lakukan itu akan menjadi ringan, akan menghasilkan sukacita Tuhan. Tadi saya katakan supaya sukacitaku, dalam Injil Yohanes pasal 15 tadi jelas mengatakan, begitu luar biasa Tuhan tunjukkan ini kepada kita semua. Ya, dia sebutkan, ya, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah ada pada kita. Sehingga kita dimampukan oleh Tuhan sekalipun mungkin kita harus ada suatu kerelaan ibadah melayani, ya harus kita berkorban, harus ada suatu kerelaan, harus macam-macam. Kenapa? Karena didasarkan damai sejahtera Allah, sukacita Allah ada dalam hati kita. Tidak kecewa, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, dosa tidak menguasai kita, dan betul-betul kita bisa menyatu dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kembali kepada Injil Yohanes pasal yang ke-20 tadi. Sekarang aku mengutus kamu. Ya, damai sejahtera itu ya, Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita mau dipakai oleh Tuhan. Dia katakan mengutus kamu itu artinya Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk menjadi kehidupan-kehidupan yang juga bisa melayani Tuhan, yang juga bisa melayani Tuhan. Contoh lain yang sederhana dalam pekerjaan jasmani aja, saudara. Coba kalau kita bekerja itu dengan hati dongkol gitu,
Ya nggak bisa juga. Akan menimbulkan uring-uringan juga. Tapi sebaliknya kalau kita bekerja dengan hati damai, dengan hati sukacita Tuhan, berat pun kita akan bisa jalani dengan penuh sukacita. Sungut-sungut tidak ada. Tidak ada. Pekerjaan apa yang Tuhan inginkan dari kita, ya? Tuhan menunjukkan minimal 2 macam pekerjaan untuk kita harus kerjakan, ya. Mengutus kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12, Tuhan berkata kepada murid-muridnya juga, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi yang Tuhan percayakan kepada kita, jadi Tuhan mengutus kita untuk kita bekerja, untuk melayani Tuhan. Nah, tadi saya mengatakan pekerjaan apa yang kita kerjakan, yaitu pekerjaan yang Tuhan sudah kerjakan. Ini disebutkan tadi, ya. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Jadi pekerjaan yang kita kerjakan adalah pekerjaan Tuhan sudah kerjakan. Saudara sekalian, tadi saya mengatakan ada 2 macam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Ya, saya mohon waktu sedikit lagi. Ya. Ada 2 macam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita sebagai utusan Tuhan setelah kita diberikan damai sejahtera itu oleh Tuhan. Yang pertama, saya sebutkan aja, jika Tuhan izinkan besok saya akan lebih menjelaskan lagi, saudaraku. Pekerjaan yang Yesus lakukan yaitu, saya ulangi, yang pertama, pekerjaan yang Yesus lakukan yaitu pekerjaan keselamatan atau pendamaian dosa. Itu Tuhan sudah kerjakan. Tuhan sudah buktikan ketika Paskah itu terjadi. Ketika Yesus di atas kayu salib itu, pekerjaan keselamatan atau pekerjaan pendamaian dosa itu dia sudah kerjakan, dia sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu. Ini yang harus, yang Tuhan mau untuk kita bisa mengerjakan juga. Ya. Nah, kita dipercaya, saudaraku, dipercaya pekerjaan keselamatan lewat firman penginjilan untuk membawa orang berdosa datang kepada Yesus untuk diselamatkan. Artinya, kita dipercayakan untuk menjadi kehidupan-kehidupan yang bisa menjadi saksi, bisa menyaksikan pekerjaan keselamatan ini. Dengan dasar seperti Yesus sudah menunjukkan contohnya, kita menceritakan kepada orang, karena kita juga ada pengalaman, menyaksikan pengalaman hidup kita, bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Jadi pekerjaan keselamatan
ini yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bisa menyaksikan Injil tentang keselamatan ini, supaya banyak orang yang juga diselamatkan seperti kita. Bersaksi, kata sederhananya adalah kita bersaksi tentang keselamatan Tuhan. Saya dalam hal ini juga ada beban yang sangat berat, keluarga saya, saudara-saudara saya, yang mereka masih belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga, saudara-saudara saya belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini Tuhan percayakan kepada kita pekerjaan keselamatan ini. Lewat Injil tentang keselamatan ini, untuk kita bisa bersaksi, menyaksikan cintanya Tuhan ini kepada orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa-dosa diampuni dan juga dia diselamatkan. Dan saya melihat ya dalam kiriman-kiriman WA dari teman-teman yang lain, banyak di hari-hari ini orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena kesaksian dari saudara-saudara yang lebih dulu dipanggil oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Ini pekerjaan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan juga disebutkan di sana, saudaraku, juga untuk kita disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat Yohanes pasal 14 ayat 12 tadi juga dikatakan bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi pekerjaan yang tadi saya katakan dua macam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Yang pertama, pekerjaan yang Yesus lakukan, yaitu pekerjaan keselamatan atau pendamaian untuk kita bersaksi. Lalu yang kedua, pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan juga percayakan kepada kita adalah kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar, ya, dari pekerjaan keselamatan tadi satu, untuk kita bersaksi, untuk kita dipercayakan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Ini yang lebih besar. Setelah jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan satu, maka jiwa-jiwa ini juga harus terus dibawa supaya dibawa untuk masuk dalam proyek yang besar dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang akan disempurnakan lewat firman pengajaran. Dibawa orang yang selamat tadi, maka sekarang ditingkatkan. Yang disebutkan pekerjaan lebih besar itu adalah dibawa untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus lewat firman pengajaran untuk mempersiapkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan tadi, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita diajar bersaksi sampai membawa kehidupan yang sudah dimenangkan tadi masuk dalam proses yang besar untuk dibawa, dipersiapkan menjadi gereja sempurna, mempelai wanita Tuhan, untuk nanti kita bisa layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai mempelai pria surga yang kita nanti-nantikan. Itu sebabnya suatu penting bagi kita, kehidupan kita Paskah ini
Tuhan memberikan contoh wujud kasih yang sempurna kepada kita. Dan Tuhan juga lewat kebangkitan memberikan damai sejahtera kepada kita. Sampai yang terakhir, damai sejahtera ini untuk supaya kita layak diutus menjadi seorang pelayan Tuhan, untuk kita bekerja dalam ladang Tuhan, bekerja untuk melayani Tuhan, untuk bisa menyaksikan berita tentang pekerjaan keselamatan dan pendamaian dosa ini. Sampai yang terakhir tadi, kita dipercayakan untuk membawa jiwa-jiwa itu, bersaksi kepada jiwa-jiwa yang selamat ini, kita bawa untuk masuk dalam proyek yang besar. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita pada sore malam hari ini. Itu sebabnya jelas ini tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus. Dan Tuhan mengatakan, Dia katakan, terimalah Roh Kudus. Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus ini ada juga roh damai sejahtera yang memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus, kasih yang sempurna yang juga akan memberikan kemampuan kepada kita. Itu sebabnya dari pihak kita, saudara, dari pihak kita, biar kita memberikan hidup ini kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Kita semua, saya rindu juga untuk dipakai oleh Tuhan. Imam-imam pelan-pelan sedang jemaat semua, ayo kita nyatakan biar kehidupan kita mau dipakai oleh Tuhan sampai masuk dalam pembangunan tubuh yang sempurna, dan Tuhan segera datang. Kita akan lakukan pujian dari buku NR, suatu dari buku NR nomor 42, Ku persembahkan tubuhku. NR 42. Haleluya. Kita persiapkan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Kita minta kekuatan dari Tuhan, biar kasih yang sempurna itu ada dalam hati kita, untuk kita bisa mampu melakukan pekerjaannya. Haleluya. Sebagai ibadah yang sejati, ku sembah Kau sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Biar roh Tuhan dihembuskan dalam hati kita. Roh damai sejahtera itu ada dalam hati kita, untuk kita bisa melayani Tuhan, mampu melayani Tuhan. Tanpa roh Tuhan, tanpa pribadi Allah ada dalam kita, kita tidak mampu. Tidak mampu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau
kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Benar Tuhan, jika kami mau menyerahkan hidup kami sepenuh kepadamu Tuhan, dan kami taat dan dengar-dengaran untuk melakukan perintah-Mu, maka sungguh kasih yang sempurna itu ada dalam kami. Damai sejahtera Allah yang Allah berikan kepada kami, Roh Kudus yang Tuhan hembuskan dalam kami, itulah yang akan memampukan kehidupan kami Tuhan. Dan kami sungguh menyadari tanpa-Mu kami tidak berdaya, tidak mampu untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, hamba-Mu, imam-imam-Mu, pelan-pelan-Mu, dan sidang jemaat-Mu. Itu sebabnya Tuhan, bila damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, dan Roh Kudus-Mu itu ada dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Biarlah memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kehidupan kami. Untuk kami merindukan di masa-masa sulit ini, di masa-masa susah ini, kami tetap berkobar-kobar, kami tetap semangat beribadah, melayani Engkau bahkan sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami minta demi nama-Mu Tuhan, firman-Mu berkata, Bapa itu yang akan menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sekarang Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ampuni segala kekurangan kami, kesalahan kami, keteledoran kami, ketidaksungguhan kami Tuhan. Ampuni dan layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Bagi yang mau menggunakan dipersilakan, dan kita akan persiapkan semua. Ya, bagi yang sudah siap, mari kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Kita unjukkan tubuhnya Kristus. Biarlah kita angkat ini penghargaan kita kepada tubuhnya Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, tubuhnya Kristus yang sudah tergantung di kayu salib. Haleluya, haleluya. Untuk memampukan kehidupan kami semua. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu Tuhan.
Biar kekuatan yang baru itu Tuhan nyata dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Allah. Taruh tangan di atas dada. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Berulang-ulang saya mengatakan, darah Kristus ini bukan obat, tapi lebih daripada itu. Ini adalah kuasa dari Tuhan. Kuasa Tuhan atas darah ini mampu untuk menolong kita, mampu untuk menghapuskan segala kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran kita. Tuhan gantikan damai sejahtera Allah ada pada kita. Dan sekaligus juga mampu untuk menjamah, menyembuhkan segala sakit penyakit yang sedang kita hadapi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Hiaramayasa, hiaramayatoria mayasa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Hanya Engkau yang patut dipuja dan disembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Engkau sudah memberikan sukacita, damai sejahtera Allah ada dalam hati kami untuk kami mampu menghadapi segala perkara, terutama Tuhan untuk kami boleh menerima kepercayaan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan juga sudah kerjakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kerjakan dan Engkau memberikan contoh teladan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah PA pada malam hari ini yang sudah memberkati kita sekalian. Kiranya lewat firman Tuhan dan perjamuan suci ini Tuhan memberikan gairah yang baru, semangat yang baru, karena kuasa Tuhan lewat damai sejahteranya itu Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, Roh Kudus-Nya Tuhan taruh dalam hati kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, untuk jadwal ibadah kita, saudaraku, ya besok ada ibadah doa dan penyembahan saudaraku yang dimulai jam 5:30 sore tepat, yang nanti dilanjutkan pada hari Minggu. Itu merupakan ibadah raya saudaraku, jam 5:30 sore tepat, juga dilanjutkan dalam ibadah PA semacam sekarang ini yang disertai dengan perjamuan suci. Ini yang pengumuman gereja buat kita semua saudaraku, untuk kita tekuni ibadah-ibadah ini dengan segala kekurangan kita, fasilitas yang ada. Jadi kita belajar untuk menerima, terutama bisa menerima firman Allah, menerima pribadi Tuhan di dalam firman-Nya, dalam urapan Roh Kudus dan kasih-Nya tetap melimpah dalam kita, sekalipun kita masih keadaannya juga belum bisa bertatap muka. Tapi ibadah-ibadah ini setidaknya akan menggairahkan kita. Kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, satu komunikasi tetap kita jaga. Jangan sampai karena situasi lalu kita tidak ada komunikasi. Kasih persaudaraan kita, brotherly love itu tetap kita jalankan sebagaimana mestinya, seperti apa yang disebutkan firman Allah. Mengasihi Tuhan juga mengasihi saudara. Kasih persaudaraan itu harus tetap bisa terbangun. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan, tetap kita menjaga protokol kesehatan di hari-hari ini, saudaraku. Di samping kita juga mencuci tangan, jaga jarak, juga menggunakan masker, saudaraku.
tapi juga jangan lupa untuk kita selalu membaca firman Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu menyembah kepada Tuhan. Ini yang saya tambahkan. Ya, di samping prokes, tapi juga harus kita tingkatkan ya untuk kita bisa kesempatan untuk banyak waktu, untuk kita bisa membaca, bisa berdoa, bisa menyembah kepada Tuhan, untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan percayakan kepada kita. Nanti kita juga berdoa untuk saudara kita, ya, saudara kita yang masih dalam proses pemulihan, saudara Teddy Saudara Teddy di Tridorejo dalam pemulihan supaya Tuhan jamah. Orang-orang tua kita oleh karena usia lanjut, ya Tuhan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru, tidak putus asa dengan keadaan ini, tapi tetap berkobar-kobar. Ya, dan masalah persoalan, ya Tuhan juga memberikan jalan keluarnya. Mari kita akan tundukkan kepala untuk kita berdoa, untuk menerima doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala lawatan yang Tuhan nyatakan kepada kami, berkat yang sudah kami terima lewat firman dan perjamuan suci pada sore malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami, biarlah berkat-Mu tersimpan dalam hati kami dan mengerjakan hati kami dan menjadi iman untuk kami betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa kepada sidang jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada Tuhan, baik di Tridorejo, di GKGM, di Pondok Canda, di Gunung Sari. Ya Tuhan, kiranya Engkau melawat satu persatu dalam keadaan apapun juga. Ya Tuhan, perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu tetap nyata atas sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh. Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan dalam masalah persoalan yang sedang jemaat-Mu. Engkau juga memberikan jalan keluar semua. Tuhan juga berkatilah sedang jemaat semua, dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, sampai terutama ibadah dan pelayan mereka sekalian. Berdoa untuk saudara kami Teddy, Tuhan dalam pemulihan, biar Tuhan serta, Tuhan jamah hatinya dan pulih dan sehat kembali, bisa beraktivitas, terutama bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberikan kesehatan kepada seluruh keluarga besar dalam ibadah dalam gereja kami ini Tuhan, baik di GKGM, Tridorejo, Pondok Canda, dan Gunung Sari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami, biar Tuhan kami belajar untuk menekuninya. Terima kasih Bapak, bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib, bencana alam yang terjadi di NTT, di Flores sana Tuhan, Engkau juga campur tangan, Engkau juga menolong umat keterusan, terutama juga umat-Mu yang ada di sana Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Juga di lain tempat Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan pekerjaan Tuhan, Engkau buka jalan, yang merintis pekerjaan baru, ya Tuhan, Engkau juga buka jalan, yang sudah bekerja, Tuhan juga Engkau menyertai, baik di kota, di luar kota, sampai di luar pulau sekalipun, Engkau ada di sana, Engkau senantiasa memberkati dan menjaga mereka sekalian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi sedang jemaat-Mu semua. Ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa, menolong sedang jemaat, menolong bangsa kami, dan menolong kami sekalian. Nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan berpisah satu yang lain, Tuhan kiranya tetap menolong dan memberkati kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada sedang jemaat semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.